Namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Teman-teman, sekarang kita masuk di dalam General Energy Reading untuk pembacaan bulanan ya, di bulan Agustus. Tentunya kita bacanya zodiak. Aku lagi malas memperlihatkan wajahku yang tampan ini. Jadi kalian akan cuma melihat tangan-tanganku yang manja. Oke, perkenalkan aku adalah Hekal Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Dan selamat datang yang baru bergabung ya teman-teman semua ya. Aku ucapkan ini pembacaan untuk Aries ya. Aries General Energy Reading untuk bulan Agustus. Peruntungan, kesehatan, dan percintaan. Apa saja yang terlihat di dalam peluang-peluang di bulan Agustus nanti. Oke, perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Oke, Aries, kita lihat peruntunganmu ya di bulan Agustus. Ada kartu di Emperor, di peruntungan, di kesehatan kita punya Knight of Cups, very good. Di percintaan kita punya, aku harus ambil guys, The Judgment. Complicated ya. Oke. Di dalam kesehatan, di dalam peruntungan kita punya di Emperor, di dalam kesehatan kita punya Knight of Cup, di dalam percintaan kita punya di Judgment, di bottom deck energinya ada the Three of Wands. Bagus banget. Energi untuk orang-orang Aries di bulan Agustus ini jadi energi yang mudah, ringan, dan menyenangkan ya. Aku ngelihat di dalam energi bottom decknya kalian tuh sedang merencanakan perpindahan atau sedang berpikir untuk pergi ke suatu tempat gitu ya, dan memberanikan diri untuk merantau, kelihatan dari energinya. Oke, kita lihat dulu dalam peruntungan untuk orang-orang yang berzodiak Aries. Teman-teman, di dalam kartu The Emperor aku melihat sebenarnya di bulan Agustus untuk orang-orang yang berzodiak Aries ini bakal jadi peruntungan yang sangat stabil banget. Peruntungannya aku melihat banyak hasil-hasil yang kecil, tapi ini continue terus menerus ada untuk yang kayak misalnya kalian ini sedang melakukan bisnis ya. Nah, bisnisnya ini berkembang tapi memang term perkembangannya tuh seakan-akan kecil tapi continue. Ngerti nggak sih maksudnya? Nah, aku melihat di dalam kartu The Emperor ini energi yang kalian harus lakukan untuk menggapai keberuntungannya harusnya adalah praktikal. Jadi kayak banyak hal yang harus kalian lakukan untuk menuju ke lebih banyak, lebih baik, lebih stabil. Bukan berarti di bulan Agustus nanti orang-orang Aries tidak stabil. Ini bahkan menandakan di Emperor sebenarnya ada aja stability gitu. Ada yang juga berusaha untuk membangun bisnisnya dari awal, dan apa yang sedang dia bangun sebenarnya pasti ada banyak perbaikan-perbaikan di dalam bisnisnya gitu. Yang sedang dia bangun, maka dia akan melihat keberhasilan gitu. Di dalam segi keuangan, di dalam kartu The Emperor ini aku yakin orang-orang Aries nggak akan sulit secara finansial ya, atau bahkan dia didapatkan kemudahan-kemudahan dalam finansial oleh semesta gitu. Ada aja cara semesta untuk membuat kalian itu lebih happy daripada sebelumnya, lebih apa ya istilahnya itu, lebih gampang lah intinya di dalam mencari rezeki menurut aku. Di dalam kartu The Emperor aku mau minta satu kartu deh dari Lenormand-nya untuk peruntungan. Kita punya The Letters. The Letters ini menggambarkan ada kabar baik ya yang bisa saja kalian temukan di dalam bulan Agustus nanti untuk orang-orang Aries. Akan terdapat banyak kabar-kabar yang bisa saja memang kabar ini membuat bisnis kalian stabil, membuat karir kalian stabil, dan membuat kehidupan kalian itu lebih protect, kayak lebih teraman lah istilahnya dengan kabar-kabar yang datang di dalam bulan Agustus nanti untuk orang-orang yang berzodiak Aries. Dalam segi peruntungan keuangan, aku ngelihat di dalam kartu The Emperor dan kartu The Letter di sini menandakan sebenarnya kalian tuh sedang nunggu uang yang besar hadir, dan mungkin
penantian kalian ini memang nggak akan apa sih istilahnya, kayak nggak akan sia-sia gitu. Hal yang kalian impikan, nantikan ini akan memang berhasil. Cuma memang waktu ini membuat kalian tuh kayak kapan sih ini datangnya, kapan sih ini selesainya gitu loh, gengs. Ya definitely sih menurut aku semesta menyuruh kalian untuk sabar sih sebenarnya, karena kalau dilihat dari kartu The Ladder ini ya kabar-kabar yang memang kalian tunggu, keinginan yang sedang kalian susun, atau bahkan bisnis-bisnis yang sedang kalian lakukan, ya aku yakin semesta bakal memberikan kabar yang positif tentang hal tersebut. Bisnis berkembang, karir yang meningkat, atau bahkan segi keuangan yang sangat stabil yang bisa kalian dapatkan di dalam kartu The Emperor di peruntungan di bulan Agustus nanti ya teman-teman. Oke. Menurut aku hal yang perlu kalian fokuskan di bulan Agustus untuk peruntungan adalah bagaimana kalian tetap fokus kepada satu hal dan tidak berpikir untuk melakukan hal lain. Kalau di dalam karir mungkin kalian harus menyelesaikan pressure, tekanan, atau harus menyelesaikan banyak tugas-tugas yang memang disediakan untuk dirimu gitu ya. Apa sih istilahnya, kita bakal dapatin tanggung jawab yang besar di bulan Agustus nanti, tapi menurut semesta hasilnya akan sangat sepadan gitu. Hasilnya akan jauh lebih baik daripada yang kamu ekspektasikan. Jadi kita sebenarnya di bulan Agustus untuk orang-orang Aries nggak perlu terlalu banyak berekspektasi, karena ekspektasimu tuh sebenarnya ya bolehlah ya sebenarnya berekspektasi, tapi semakin kamu tidak berekspektasi maka hasilnya bisa saja mengejutkanmu gitu ya teman-teman. Hasilnya bisa saja lebih daripada yang kamu inginkan, karena ekspektasimu tuh meliding kamu ke energi-energi negatif dan keraguan, kerancuan gitu ya. Aku bisa pastikan keberuntungan di bulan Agustus untuk orang-orang Aries adalah beruntung banget, beruntung dari segala aspek ya, keuangan, finansial, peruntungan, atau bahkan di dalam bisnis dan di dalam karir pasti ada aja kabar-kabar yang membuat kalian itu lebih baik daripada sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke kesehatan. Aku serasa sih sebenarnya di dalam kesehatan ini dilihat dari kartu Knight of Cup ini, semesta sedang menandakan kalian tuh sebenarnya butuh teman untuk curhat, untuk ngobrol. Ada tekanan-tekanan di dalam batin kalian yang perlu kalian lepaskan gitu. Ada yang ingin memberontak dari dalam, perasaan yang ingin memberontak dari dalam, tapi kalian tuh nggak tahu bagaimana how to handle that feeling, bagaimana how to handle the energy yang memang saat ini kalian rasakan gitu. So, jadi aku rasa kesehatan untuk orang-orang Aries di bulan Agustus ini ada masalah di dalam memendam emosi. Itu. Ada masalah di dalam memendam amarah. Ada masalah di dalam emosi yang harus kalian atasi di bulan Agustus nanti untuk orang-orang Aries. Dan aku yakin sebenarnya Knight of Cups ini menandakan secara fisik orang-orang Aries bakal lebih sehat. Tapi secara mental, aku rasa orang-orang Aries bakal ngerasa tertekan banget dengan lingkungan yang ada, atau bahkan ada masalah-masalah di dalam percintaannya yang membuat mental dia juga masalah gitu. Aku ngelihat sih seperti itu. Jadi aku bilang bulan Agustus untuk orang-orang Aries lebih baik kalian tuh fokus ke diri kalian dulu, fokus ke manajemen time kalian dulu, manajemen waktu untuk bisnis, untuk karir. Itu sebenarnya yang harus kalian fokuskan. Neither kalian butuh cinta kalau ada orang yang datang di waktu yang tepat, that's okay. Neither kalian butuh merawat diri kalian karena mental kalian terlalu sakit, ya kalian mungkin butuh jalan-jalan. Kalian mungkin butuh having fun dengan orang lain. Kalian mungkin butuh ketemu dengan teman yang bisa ngerti kalian dan mengerti apa yang sebenarnya kamu mau gitu. Sebenarnya kadang orang-orang Aries ini butuh teman bukan karena ingin pembenaran, tapi dia hanya ingin cerita, keluh kesah, dan setelah bercerita dia akan merasa lebih baik gitu. Dan definitely ya, kalau dilihat dari kartu Knight of Cups ini, memang kalian tuh butuh banget mediator gitu, mediasi atau komunikasi dengan orang-orang yang memang kalian anggap dekat. Secara mental kalian akan sakit mental tentunya. Sakit hati, sakit fisik, sakit lelah, letih lesu, itu kalian butuh teman curhat ya. Tapi secara fisik aku yakin orang-orang Aries ini tahan banting. Dia tahan banting. Ya walaupun pekerjaan dia banyak, tekanan dia banyak, hal-hal negatif yang hadir dalam hidupnya banyak, tapi dia rasa dia mampu untuk menggapai apa yang dia mau gitu. Salah posisi. Oke, di sini ada Said ya.
ada side di dalam kartu Lenormand-nya. Aku lihat di dalam kartu side ini berarti semesta menyuruh kita untuk menarik diri dari lingkungan yang membuat kita itu sakit, membuat kita tuh stres. Ini sudah saatnya kalian-kalian menarik diri dari lingkungan negatif, menarik diri dari orang-orang yang toksik, menarik diri dari hal-hal yang memang membuat kalian tuh stres, capek secara fisik dan mental gitu. Kalau kalian nggak berangsur-angsur untuk keluar dari zona-zona yang tidak nyaman, maka kalian akan terus menjadi bagian zona itu. Paham ya maksud aku? Semesta mau kita untuk meng-clear mental kita, merelaksasikan pikiran kita. At the same time, semesta mau kita untuk introspeksi apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita proteksi di dalam segi kesehatan mental kita. Apa yang harus kita hindari nih? Orang mana yang semestinya kita hindari di dalam energi ini gitu. Dan kata semesta, mungkin lebih baik kita evaluasi dulu dari dalam diri dulu nih. Sebenarnya apa sih yang men-trigger mental kita ini menjadi gundah gulana, bingung, restless, gelisah. Ini apa sebenarnya yang men-trigger gitu. Jadi kalian selami dulu diri kalian sampai kalian ketemu aha momennya. Dan di dalam kartu The Side ini sebenarnya mungkin aja ada imbal, kayak ada energi dari sekitar juga yang perlu kalian introspeksi gitu. Entah ini ngomongin tentang teman, entah ini ngomongin tentang relationship, atau bahkan ngomongin tentang orang tua yang toxic. Jadi banyak hal yang membuat kalian tuh terpressure yang mungkin sudah harus kalian evaluated. Kartu The Side itu. Ya, teman-teman, Aries semua di luar sana, paham maksudnya ya? Di dalam kartu Knight of Cups, mental yang terutama harus kalian jaga. Di dalam energi kartu Knight of Cups, fisik kalian mungkin kuat, tapi sekuat-kuatnya fisik kalau terus dihantam pasti juga lemah gitu. Mental itu, masuknya penyakit fisik itu dari mental, ada istilahnya psikosomasis, dan kalian perlu banget, dan ini harusnya ini sudah warning dari semesta bahwa kalian perlu banget mengevaluasi lingkungan kalian. Apakah aku sudah berada di lingkungan yang positif? Apakah teman-temanku positif? Apakah itu pertanyaan yang harus kalian lakukan. Kalau tidak, tarik diri dari tempat tersebut, dari lingkungan tersebut, dan menjadi pribadi yang baru di lingkungan yang baru. Ciptakan lingkungan-lingkungan yang sehat untuk hidupmu. Gitu ya, teman-teman. Kalau dilihat dari kartu percintaan, di sini ada kartu The Judgment. Ada banyak pertimbangannya, ada banyak keraguan, ada banyak ketakutan yang orang-orang Aries ini hadir. Yang orang-orang Aries ini rasain gitu. Kayak ada rasa bersalah juga di dalam kartu The Judgment ini. Entah rasa bersalah tentang apa, tapi ada yang menuntut permohonan maaf. Ada yang sedang menuntut dan menunggu permohonan maaf dari kamu atau untuk kamu. Entah kamu yang sedang menunggu permintaan maaf atau kamu yang ingin meminta maaf pada pasanganmu. Ada energi ini yang aku tangkap di dalam kartu The Judgment. Ya, kalau dilihat dari kartu The Judgment ini menandakan ada gejolak nih di dalam percintaan. Ada drama-drama yang membuat kalian tuh mungkin disalahkan atas sesuatu yang kalian gak lakukan. Atau bahkan ada banyak kecurigaan yang gak mendasar terhadap hubungan kamu dengan pasanganmu. Tapi kamu mau gak mau terima aja karena mungkin pasanganmu ini toxic. Mungkin ya di dalam kartu Side ini ada hubungannya dengan percintaan, which is kayak kamu disuruh untuk introspeksi, sebenarnya apa sih ini gitu ya teman-teman. Oke, berarti sebenarnya menurut aku di bulan Agustus nanti orang-orang Aries bakal banyak drama-drama yang bakal mereka lihat ya, terutama di dalam percintaan, di dalam lingkungan dan kesehatan. Tapi menurutku orang Aries punya kesempatan untuk having a lot of money gitu. Dan mungkin kalau memang kalian mau merantau pergi ke satu tempat yang baru, the Three of Wands, mungkin inilah cara semesta untuk membicarakan tentang kehidupan yang baru gitu. Mungkin semesta memang mau kamu untuk menarik diri dan pindah ke satu tempat dan melupakan semua energi-energi sakit hati, blaming, atau masalah di dalam percintaan. Gitu ya teman-teman, menurut aku di dalam kartu percintaan ada aja masalahnya nih orang-orang Aries tuh. Ada pengkhianatannya, ada kartu The Snake. Ada pengkhianatan yang mungkin terjadi atau sudah sebenarnya, dan ini berulang terus. Ada yang sedang menanti permohonan maaf, atau kamu sedang menanti kabar dari seseorang, atau dia juga menanti kabar darimu, tapi kalian tuh nggak punya energi untuk bergerak ke satu energi satu sama lain ya. Jadi ya bakal begini terus membulat. Kamu punya ego, dia punya ego, jadi sama-sama nggak akan ketemu di tengah-tengah gitu. Selalu ada masalah-masalah yang datang bertubi-tubi, dan endingnya masalahnya juga sama begitu-begitu aja, karena nggak ada understanding each other-nya,
Karena memang hubungan kamu sama dia ini berdasarkan nafsu gitu. Dan mungkin dia akan terus curiga sama kamu. Memang trust issue ini menjadi energi yang sangat dominan di dalam percintaan orang Aries di bulan Agustus nanti. Atau sudah terjadi sebenarnya energi ini menurut aku. Nah, saran dari semesta adalah The Three of Wands. Mungkin ada baiknya kita ambil momen silent. Ya, di bulan Agustus ini kita harus banyakin momen silent, berkontemplasi dengan diri kita sendiri. Kita lihat nih, diri kita berada di fase apa. Yang terbaik misalnya fase peruntungan gitu. Ya, kita fokus di situ. Semesta mau kita untuk ambil momentum, ambil pertumbuhan di dalam segi keuangan. Tapi kalau kamu rasa ada momentum pertumbuhan yang baik di dalam kesehatan, ya nggak apa-apa. Kamu kesampingkan dulu peruntunganmu, kamu kesampingkan dulu percintaanmu, kamu lebih harus fokuskan ke mentalmu dulu. Gitu teman-teman. Kalau kamu rasa dua-dua ini tidak ada potensi untuk berkembang, kamu lihat di dalam kartu di dalam kartu percintaan ada potensi-potensi untuk kembali lagi dengan mantanmu gitu ya, ada perbaikan dengan pasanganmu gitu ya. Ya nggak apa-apa, that is okay. Kamu ambil kesempatan-kesempatan mana, momentum-momentum mana yang bisa membuat hidupmu ini bertumbuh ya. Itu pesan-pesan dari aku teman-teman. Aku yakin semesta akan mempersiapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang istilahnya life changing moment lah. Tapi memang banyak hal yang harus kita perhatikan, dan red flag buat kalian adalah di dalam kesehatan, di dalam percintaan. Aku yakin kita, yang penting orang-orang Aries berani mengambil resiko, pasti kalian bisa berhasil di dalam kehidupan. Itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, thank you. Namaste, salam kedamaian, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Terima kasih, bye bye from now. Jangan lupa subscribe.